Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aji Rahmatullah. Saya anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mungkin langsung saja. Di sini ada prinsip desain user interface. User interface adalah desain antarmuka atau mesin, maksud saya UI adalah desain antarmuka untuk mesin atau perangkat lunak seperti peralatan rumah tangga, handphone, atau yang lain yang memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna atau user experience atau UX. Perangkat lunak yang dapat mendesain UI uh, diantaranya adalah Figma, Sketch, dan Adobe XD. Selanjutnya di sini ada prinsip desain user interface. Hal-hal yang harus dikuasai di sini adalah tipografi, jarak, warna, hukum UX, dan desain responsif. Ini ada bagian tipografi, yaitu anatominya. Di sini banyak bagian-bagian dari tipografi yang mungkin perlu diperhatikan dan dalam menyusun tipografinya. Kita lanjut. Di sini ada contoh dari tipografi. Maksud saya contoh yang sudah diatur tipografinya dan yang belum diatur. Di sebelah kiri adalah contoh yang belum, bisa dilihat sendiri. Untuk letter spacingnya masih 0 dan line height-nya masih default. Di sini tampilannya menurut saya kurang menarik dan lumayan sulit untuk dibaca. Sedangkan yang untuk contoh yang kanan, ini sudah diatur untuk tipografinya, seperti letter spacing-nya dan line height-nya. Dan bisa dilihat sendiri juga untuk dari segi tampilan lebih menarik dan bisa dibilang lebih mudah dibaca. Selanjutnya adalah jenis huruf di dalam desain UI. Eh, di dalam menentukan atau mendesain UI kita harus juga memilih jenis huruf yang tepat agar desain UI kita eh, baik dan mudah dibaca para pengguna. Selanjutnya adalah ukuran font. Ukuran font juga harus diatur sedemikian rupa yang uh, memungkinkan untuk para pengguna dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya mengatur spasi dari tiap-tiap kata atau huruf di UI kita. Di sini ada contoh dari penggunaan yang dijelaskan tadi. Di sebelah kiri di sini semuanya menggunakan ukuran font 16 pt atau 16 point type, dan di sebelah kanannya ada contoh yang sudah diatur
sedemikian rupa tidak hanya dari ukuran fontnya saja. Dari segi penampilan, menurut saya yang di sebelah kanan lebih menarik dan lebih enak dipandang dan dibaca. Akan tetapi, semuanya balik lagi ke eh, kesesuaian kita juga. Yang mana yang lebih baik dan ingin dipakai. Selanjutnya adalah menentukan warna. Dalam menentukan warna, terdapat beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah complementary. Complementary di sini adalah warna yang berseberangan dari color wheel atau roda warna sehingga warna yang dihasilkan sangat kontras. Yang kedua adalah analogus. Analogus di sini adalah warna turunan yang diambil berseberangan dari color wheel. Selanjutnya adalah triad. Triad adalah kombinasi warna yang berbentuk segitiga untuk menghasilkan warna yang lebih vibrant. Selanjutnya adalah rectangle. Rectangle ini adalah kombinasi warna yang mengambil dua warna yang saling berseberangan dan membentuk persegi empat. Next, di sini ada sebuah website yang menyediakan palet-palet warna yang dapat kita aplikasikan ke desain UI kita. Bisa dicek sendiri nanti ya. Next, untuk filosofi warna kita lewati saja. Nah, di sini kita juga akan alangkah lebih baiknya menentukan warna yang dapat diakses untuk semua pengguna, baik untuk pengguna buta warna parsial maupun buta warna total. Ini juga ada beberapa penjelasan tentang jenis-jenis buta warna. Yang pertama adalah deuteranopi, yaitu kecenderungan untuk melihat warna merah menjadi kuning kecoklatan dan hijau menjadi krem. Selanjutnya ada protanopi, yaitu kecenderungan untuk melihat warna merah menjadi hitam, jingga dan hijau menjadi kuning, dan sulit membedakan ungu dan biru. Dan yang selanjutnya ada tritanopi, yaitu kecenderungan untuk melihat warna biru menjadi hijau, kuning menjadi ungu atau abu-abu. Di sini ada sebuah website untuk mengecek warna yang dilihat oleh para penderita buta warna, yang ya mungkin bisa kita aplikasikan ke desain UI kita agar UI kita diakses semua pengguna. Oke. Di sini juga ada form UX. Form UX terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama Law of Proximity, yaitu objek atau komponen yang sejenis harus dikelompokkan secara bersamaan. Yang kedua ada Law of Common Region,
yaitu objek atau komponen yang sejenis harus dikelompokkan dengan pemisah yang jelas. Selanjutnya, yang ketiga, ada Fitts Law, yaitu hukum yang menyatakan maksud saya, hukum yang menyatakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target dari sisi ukuran, warna, dan jarak. Yang terakhir, yang keempat, ada Miller's Law, yaitu hukum yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengingat 5-7 item dalam short term memory. Eh, Nah, di sini ada di responsive design. Ya, responsive design sangat baik jika diaplikasikan ke UI kita karena dapat dipakai ke semua ukuran perangkat. Selanjutnya, sistem materi saja ada sistem desain. Sistem desain adalah komponen-komponen yang dapat digunakan kembali untuk keperluan perancangan dan pengembangan produk, baik dari sisi desain maupun kode program. Manfaatnya, ya, manfaatnya konsistensi hasil desain user interface dan kode front-end. Selanjutnya, mempercepat proses kerja desain user interface dan pengembangan, dan dapat mengakomodir kebutuhan desain produk di masa depan. Di sini ada struktur sistem desain atomik. Atomic design adalah pendekatan desain web yang dikembangkan oleh Brad Frost. Didasarkan pada gagasan bahwa di sistem desain itu mirip dengan unsur-unsur kimia. Keuntungan sendiri dari metode desain ini adalah bahwa elemen yang berbeda dapat digunakan beberapa kali dan desain web dapat dengan mudah dimodifikasi. Di sini ada 3 susunan komponen sistem desain atomik. Yang pertama adalah atom. Atom yaitu elemen dasar pembentuk seluruh sistem. Atom sendiri terdiri dari tag HTML yang biasa digunakan, seperti label, tombol, dan form. Bisa juga berupa elemen abstrak seperti palet warna dan font yang digunakan. Selanjutnya ada molekul. Seperti halnya dalam pelajaran kimia, merupakan badan yang terdiri dari sekumpulan atom. Dalam desain sistem, molekul membentuk sebuah kesatuan fungsi sederhana, misalnya sebuah search bar. Yang terakhir ada organisme. Kumpulan molekul yang berkaitan akan membentuk organisme, dan kelompok ini mulai tampak seperti sebuah desain sistem yang seutuhnya. Contoh dari organisme ini adalah header bar yang terdiri dari daftar menu, search bar, dan tombol login. Sini contoh dari komponen atom. Dan selanjutnya ada contoh dari molekul. Ya, ini di komponen atom tadi ada kepalet warna,
Selanjutnya ada tipografi, icon style, input 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 field, dan button. Pada desain kami, di kami sudah untuk maksudnya untuk bagian atomnya. Yang terdapat di sini. Sepertinya tidak tersimpan. Kita langsung saja. Sini ada komponen molekul, komponen molekul ada bagian header bar, ada notifikasi notifikasi bar, ada action list. Selanjutnya ada komponen organism yang terdiri dari action sheet, pop up, dan notifikasi start. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada UX writing. UX writing adalah praktik membuat teks yang akan dibaca oleh konsumen dalam produk digital. UX writing membantu pengguna untuk memahami bagaimana menggunakan atau berinteraksi dengan produk perangkat lunak, terdiri dari versi desktop, mobile, dan permainan. Tujuan dari UX writing ini adalah memandu pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam produk website atau aplikasi mobile. UX writing atau maksudnya UX writer atau penulis UX adalah desainer yang berinteraksi dengan kata-kata. Di sini ada proses kerja dari UX writer. Yang pertama di sini ada observasi permasalahan. Selanjutnya ke brainstorm ide. Selanjutnya ke menyusun opsi. Selanjutnya ke polling atau testing copy. Lalu terakhir mengirim ke developer. Berikut tools-tools yang dapat digunakan oleh seorang UX writer. Yang pertama ada Grammarly, yang kedua ada Wordtune, ada Google Docs juga, dan yang terakhir ada Confluence. Seorang UX writer tentunya harus mempunyai keahlian. Keahlian yang dimaksud yaitu kemampuan menulis. Yang kedua ada konten strategi. Yang ketiga ada kemampuan komunikasi. Yang keempat mengenal perangkat desain. Yang kelima ada kreativitas. Yang keenam ada berempati. Yang terakhir menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Oke, kita masuk ke prototyping. Prototyping mungkin langsung saya tunjukkan saja ya hasil dari
prototyping kelompok kami. Ini dari contoh dari apa ya, uh, mungkin komponen ya, komponen atau yang bisa dilihat. Ini kita langsung aja. Nah, di sini ini merupakan halaman utama dari desain prototyping UI kami. Mungkin kita mulai dari halaman login dulu. Ya, oke, ini adalah halaman login. Halaman login, di sini kita dapat apabila kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung masuk dan tinggal login. Oke, dan apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa langsung masuk ke halaman daftar dan mengisi bagian-bagian yang uh, diperlukan, seperti nama lengkap, masukkan username, dan lain-lain. Setelah semua telah diisi, kita masuk ke sign in. Nah, di menu menu maksudnya dari daftar tadi kita bisa langsung masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini ada terdapat ya semacam fitur seperti mungkin semacam poster atau ya semacam poster seperti itu. Sini ada beberapa menu yang kami kami hadirkan. Seperti ini ada menu search bar yang dapat kita search yang kita inginkan seperti buku dan lain-lain. Mungkin kita masuk ke halaman menu dulu. Di tampilan tampilan menu terdapat beberapa menu lagi. Terdapat, maksud saya beberapa halaman. Yang pertama ada daftar buku, selanjutnya ada video pembelajaran, selanjutnya ada forum diskusi dan download. Kita akan masuk ke daftar buku dahulu. Di daftar buku juga terdapat beberapa halaman lagi, yang seperti kurikulum, majalah, KBBI, jurnal, novel, dan komik. Mungkin saya akan membuka untuk kurikulum saja karena banyak. Jadi untuk mempersingkat waktu, ini ada dari daftar. Maksud saya ini merupakan tampilan dari halaman daftar buku. Di sini bisa dilihat, uh, maaf saya zoom. Bisa. Ini mana? Mungkin langsung ya. Di sini ada macam-macam buku. Di sini ada fitur cari atau ya ada fitur cari
Di sini tampilannya dibagi-bagi sesuai kategori. Di sini ada kategori SD, kategori SMP, kategori SMA, dan mungkin ada tambahan mungkin untuk kategori yang lain-lain. Oke, kita next ke halaman video pembelajaran. Di video pembelajaran tampilannya seperti ini. Oke, next adalah forum diskusi. Dalam forum diskusi terdapat tampilan seperti ini. Ada untuk fitur cari topik, topik diskusi. Selanjutnya ada fitur riwayat diskusi kita yang telah kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir ada fitur membuat forum kita sendiri. Di sini juga kami menampilkan topik-topik yang terkini. Maaf sebentar. Ya, ini ada topik terkini yang sedang ramai didiskusikan atau yang baru di input atau dibuat. Oke, kita langsung next. Sini ada halaman download. Halaman download ini merupakan halaman history dari download kita. Dari download buku seperti download buku 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 kita tadi, dan video pembelajaran juga akan masuk ke history dari download di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman misi harian. Di misi harian ini eh, kita diharuskan, maksud saya kita dapat menyelesaikan misi-misi harian yang tersedia atau yang ada di sini. Di sini juga ada seperti pemberitahuan yang untuk pemberitahuan dari misi harian ini sendiri. Misi akan diriset setiap hari. Kemajuan misi yang belum terselesaikan sebelumnya akan hilang, ya, seperti petunjuk untuk misi harian ini. Dan di sini ada lihat reward. Lihat reward ini uh, kita dapat mengambilnya atau mendapatkannya apabila kita menyelesaikan misi-misi harian ini dan mendapatkan XP atau poin ya, dan menaikkan status kita. Di contoh prototipe ini
baru untuk statusnya masih bronze dan masih bisa ditingkatkan ke gold, maksudnya ke platinum dan gold. Dan di tiap statusnya itu eh, untuk reward-rewardnya berbeda-beda. Oke, kita next. Selanjutnya ada history. History, ya, history kumpulan dari history-history yang sudah kita lakukan di aplikasi ini. Seperti video pembelajaran tadi, eh, kita membaca buku dan ya membaca novel kayak itu. Masuknya nanti ke history di sini. Oke, next. Yang terakhir ada menu pengaturan. Di menu pengaturan ada, maksud saya, kita dapat mengatur huruf dan latar, dan juga di sini ada untuk mengatur profil seperti username dan nama profil. Dan di sini ada tombol keluarnya. Oke, itu saja mungkin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penjelasan saya. Mau ya, ya, mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.